pikirkanlah perbuatan orang lain kepada kita terlebih dahulu. Dan termasuk kesempurnaan iman seseorang bahwa dia mencintai bagi manusia apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Bila kita hanya hendak untung, orang lain biar rugi, ini sudah kada sempurna iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nasihat ke-24 dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Kerjakan 4 perkara. Adapun 4 perkara yang perlu engkau kerjakan itu ialah: perkara pertama, bahwa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu. Sekira-kira jikalau hambamu, budakmu bergaul kepadamu seperti pergaulanmu dengan Tuhanmu, maka engkau merasa puas hati dengan kelakuan hambamu itu dan engkau tidak merasa marah. Artinya mengukur perhubungan dengan Allah sebagaimana hubungan kita dengan pembantu atau hamba kita. Apabila kita punya budak, punya khadam, yang mana khadam ini 100% kita tanggung. Kita tanggung keperluannya, kebutuhannya, segala-galanya. Apabila si khadam itu dengan kita patuh, menjunjung apa yang kita perintah, menjauhi apa yang kita larang, tentu kita senang dengan khadam itu. Nah, itulah ukurannya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mau menjunjung apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, maka Allah pun akan suka dengan kita. Allah pun akan ridha dengan kita dan tidak akan marah kepada kita. Jadi apa yang engkau tidak suka bagi dirimu daripada perbuatan hambamu yang majazi, maka janganlah engkau melakukannya terhadap Tuhanmu, karena Tuhanmu adalah Tuhanmu yang sebenarnya. Kita kada hendak, kada suka kalau budak ini menentang apa yang kita suruh, apa yang kita larang. Nah, berarti Tuhan pun demikian dengan kita. Tuhan pun demikian dengan kita. Padahal Tuhan kepada kita adalah memberikan segala-galanya, menghidupkan kita, memberikan seluruh nikmat. Sedangkan kita kepada hamba kita hanya sekedar mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau kita marah karena hamba kita ini kada taat dengan kita, semestinya Allah pun demikian, lebih marah kepada kita karena kita kada taat kepadanya. Nah, itu ukuran hubungan kita dengan Allah bisa diukur dengan hubungan hamba khadam kita kepada kita. Perkara yang kedua, segala perkara yang hendak engkau buat bagi orang lain, hendaklah engkau mengukurnya bagi dirimu dahulu. Jadi apa yang engkau suka orang lain lakukan terhadap dirimu, maka buatlah perkara yang seperti itu terhadap orang lain. Artinya kita suka kalau orang lain itu menolong kita. Kita benci kalau orang lain itu menyakiti kita. Nah, kita pun dengan orang lain mestinya demikian.
Mestinya demikian. Nah, karena manusia itu adalah ummatan wahidah. Manusia itu sama satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita suka ditolong, kita kada suka disakiti, demikian pula kita dengan orang lain. Supaya orang suka ditolong, supaya orang kada benci, jangan disakiti. Karena iman seorang hamba tidak akan sempurna sehingga ia mencintai bagi seluruh manusia apa-apa yang ia mencintai bagi dirinya sendiri. Kita suka kita masuk surga, kita pun hendaknya suka juga orang lain masuk surga. Kita senang bila kita sukses, kita pun mestinya senang juga orang lain sukses. Nah, kita senang untung banyak, mestinya kita senang juga orang lain untung banyak. Kita kada senang kalau kita rugi, kita pun mestinya kada senang juga kalau orang lain itu rugi. Nah, jadi sebelum berbuat kepada orang lain, pikirkanlah perbuatan orang lain kepada kita terlebih dahulu. Dan termasuk kesempurnaan iman seseorang bahwa dia mencintai bagi manusia apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Bila kita hanya hendak untung orang lain biar rugi, ini sudah kada sempurna iman. Hendak kita hanya selamat orang lain biar mati, itu sudah kada sempurna iman. Hendak kita hanya nang payu berdagang orang lain kada payu, sudah kada sempurna iman. Kenapa ruginya kita kalau kita payu orang lain payu, ada ruginya. Nah, cuma karena nafsu kita hendak kita hanya nang payu orang lain jangan payu, itu sudah menunjukkan imannya kurang. Nah, kesempurnaan iman, dia menyintai bagi orang lain apa-apa yang dia cinta untuk dirinya itu. Perkara ketiga, apabila engkau belajar satu ilmu atau engkau memutalaahnya, maka seyogianya bahwa ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Seperti halnya jikalau engkau mengetahui bahwa umurmu hanya tinggal 1 minggu saja lagi, maka sudah pasti engkau tidak akan sibuk dengan ilmu fikih yang dalam-dalam dan ilmu khilaf antara mazhab dan ilmu usul dan ilmu kalam dan seumpamanya. Karena engkau tahu segala ilmu yang aku sebutkan tadi tidak memberi faidah kepada untuk orang-orang yang sudah berumur. Artinya lain hal pemuda-pemuda, lain hal remaja-remaja itu disuruh menuntut ilmu seluas-luasnya. Tapi kalau sudah kita berumur digulungkan tua itu 40 itu sudah tua dalam pandangan agama. Orang umur 40 sudah masuk gulungan tua, nggak ada pemuda lagi. Pemuda itu 30 sampai 40. Kalau 40 sudah masuk tuha. Orang-orang yang tuha itu belajar ilmu, mendengarkan ilmu, membahas ilmu yang memperbaiki hati. Karena itulah ilmu yang sesungguhnya berguna menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, andai kata kita diberitahu umur kita lagi seminggu mati, tentu kita akan meninggalkan ilmu-ilmu yang kada bermanfaat. Umur kita lagi seminggu, kita kada kabar lagi mendengar berita, kita kada baca lagi surat kabar. Kalau tahu umur lagi seminggu, apa yang kita baca? Tentu Al-Quran, tentu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mati. Kalau kita tahu umur kita lagi seminggu, nah, dalam keadaan ini sudah tentu engkau hanya akan sibuk dengan muraqabah hatimu, mengintai hatimu.
Keadaan ini sudah tentu engkau hanya akan sibuk dengan muraqabah hatimu, mempelajari sifat-sifat kejernihan jiwamu, dan berpaling daripada urusan keduniaan, dan engkau akan sibuk pula mengisi hatimu dengan cinta akan Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya dan memakaikan diri dengan sifat-sifat yang baik. Kalau umur masih otaknya masih incir lagi, nah itu ya perdalam ilmu-ilmu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, ilmu-ilmu usuluddin, ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam, nah perdalam. Tapi kalau sudah umur sudah 40 ke atas, itu pada cocok lagi. Cocok hanya belajar ilmu-ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, ilmu-ilmu yang membuat dirinya selalu ingat kepada Allah. Wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali, dengarlah nasihatku ini baik-baik dan pikirkanlah isinya, semoga engkau kelak mendapat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Dan cobalah engkau pikirkan, seandainya engkau telah diberitahu bahwa sang raja 1 minggu lagi akan datang ke tempatmu. Itu bacaannya. 1 minggu lagi akan datang ke tempatmu. Kita dapat kabar resmi, seminggu lagi raja nak datang ke rumah kita. Maka apakah kiranya yang akan kau buat selama 1 minggu ini? Apa yang kita gawi dalam seminggu itu kira-kira? Maka dalam masa 1 minggu ini sudah pasti engkau tidak akan mengerjakan suatu kecuali perkara yang engkau sangkakan sang raja akan melihat dan memperhatikannya. Sama ada pakaian, tubuh, badan, rumah, hamparan, dan seumpamanya. Pasti kita mempersiapkan diri. Mulai tubuh kita siapkan supaya menghadapi raja dalam keadaan bersih. Tikar hambal kita, dinding rumah kita, kalau perlu menyiwak dulu supaya bersih kelihatannya. Nah, untuk menyambut raja. Pasti engkau tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali perkara yang engkau sangkakan sang raja akan melihat dan memperhatikan. Sama ada pakaian, tubuh, badan, rumah, hamparan, dan seumpamanya. Maka sekarang coba engkau pikirkan baik-baik apa yang telah aku katakan. Aku katakan tadi karena engkau adalah seorang yang cepat paham dan perkataan yang sedikit sudah mencukupi bagi orang yang bijak. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Artinya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pula amalanmu, tetapi ia memandang kepada hati dan niatmu. Artinya kalau raja datang ke rumah kita, sidin pasti melihat tubuh kita. Nah, raja datang ke rumah kita melihat dinding rumah kita, melihat hamparan yang bakal diduduki sidin. Itu kalau raja. Nah, kalau Allah itu kadang memandang rupa, kadang memandang amal. Yang terlebih dulu dipandang Allah adalah hatinya dan niatnya. Jadi artinya bukan kadang memandang sama sekali dengan amal, tapi yang utama dipandang Tuhan dulu niat, hatinya. Karena hadis lain menyebutkan Allah tidak memandang kecuali kepada hati dan niat kemudian amal. Jadi sebelum Allah memandang, menilai bacaan-bacaan Fatihah kita, sebelum Allah menilai gerakan ruku, sujud, qiyam kita, terlebih dahulu Allah nilai hatinya, sembahyang ini riya kada.
sembahyang ini orangnya hatinya bersih kata. Nah, bila itu bersih, ikhlas, hanya Tuhan menilai kayak apa Fatihahnya, kayak apa ruku sujudnya, kayak apa qiyamnya. Kita memberi duit 10 juta, Allah kan memandang dulu duit 10 juta itu. Yang dipandang Tuhan hati kita waktu memberi itu karena apa? Karena Allah. Nah, hanya dipandang 10 juta. Duitnya halal kah, haram kah, subhat kah? Nah, kalau ini haram, kalau niatnya sudah riya, niatnya sudah minta pujian, Allah kada mau ukur lagi duitnya halal kah, haram kah, apa ada urusan. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah hatinya niatnya sudah rusak. Nah, jadi yang utama dipandang Allah itu adalah qulubikum, hati kalian, wa niyatikum, dan niat kalian. Dan jika engkau mau memperdalami hal-hal yang berkenaan dengan hati, maka hendaklah engkau merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin dan yang lainnya daripada kitab-kitab karanganku. Dalam Ihya Ulumuddin lebih lengkap segala macam sifat-sifat yang terpuji, bagaimana cara memakainya. Disebutkan di sana sifat-sifat kita yang tercela, bagaimana cara membersihkannya. Nah, di situ ada. Ilmu ini, ilmu kebersihan hati adalah termasuk ilmu yang fardu ain. Kita belajar ikhlas itu fardu ain. Belajar ikhlas itu fardu ain. Jadi wajib tiap-tiap orang muslim belajar ikhlas itu kayak apa. Itu fardu ain. Belajar kayak apa caranya membuang riya di dalam hati. Itu fardu ain, mempelajari itu. Belajar ilmu supaya sabar. Macam apa? Nah, fardu ain. Belajar ilmu syukur, fardu ain. Artinya fardu ain itu misal di rumah itu ada berlima, kelima-limanya wajib tahu. Lain hal ilmu zakat misalnya itu dalam sarumah saya ginang tahu cukup. Nah, ilmu apalagi misalnya ilmu-ilmu yang fardu kifayah cukup sekampung satu orang cukup. Tapi kalau ilmu fardu ain, nah itu tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Ilmu ini, ilmu kebersihan hati ini adalah termasuk ilmu yang fardu ain. Dan kitab-kitabnya banyak dikarang oleh para ulama, kitabnya banyak dijual di toko-toko. Artinya kada kekurangan ilmu, asal mau, asal hendak belajar itu. Dan yang lain daripadanya adalah fardu kifayah, kecuali sekedar engkau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan kesempurnaan mengerjakan kefarduan yang diwajibkan. Wudu misalnya ya itu fardu ain, apalagi sembahyang 5 waktu itu fardu ain. Jadi kalah tingkatan kefarduannya daripada belajar ilmu membersihkan hati tadi. Nah, walaupun kita kada bisa mengamalkan sabar misalnya, tapi sudah belajar kita sabar itu jaminin sudah belajar, tapi kita kada kau mengamalkan. Nah, sekurang-kurangnya ilmu itu memberi faedah kepada kita bahwa menunjukkan kita adalah orang yang belum baik, belum baik. Nah, di sini ada ilmu mengajarkan tentang ikhlas. Kita belajar ilmu ikhlas ini.
tapi kita belum bisa mempraktikkannya. Ya minimal kita tahu bahwa kita orang yang belum baik karena belum bisa ikhlas. Nah, kalau kita kada belajar sama sekali, itu akibatnya selalu merasa baik, merasa sudah bujur apa yang kita kerjakan. Jadi itu faedahnya ilmu. Bila kita sudah tahu ilmu ini, ilmu yang harus, ilmu yang wajib, paling kadang kita kawan menyadari bahwa kita ini masih jauh daripada orang yang takwa kepada Allah. Karena banyak lagi melanggar hukum-hukum Allah nih. Nah, perkara keempat, bahwa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun. Jadi berisi tabungan atau berisi duit atau berisi beras itu jangan lebih daripada setahun. Jangan lebih daripada setahun. Seperti apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi sebagian daripada istri-istri beliau. Dan beliau bersabda, Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafa. Artinya, ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad ini hanya secukupnya saja. Dan Nabi SAW tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi kesemua istrinya, tetapi hanya bagi mereka yang lemah imannya saja. Adapun istri beliau yang kuat iman, maka Nabi SAW hanya mempersiapkan baginya makanan untuk sehari setengah saja. Jadi misalnya kita ada diisi duit, nah umpamanya kita sehari perlu belanja 100.000 untuk serumahan. Memang ini relatif kada sama orang per orang. Ada yang tanggungannya banyak, ada tanggungannya sedikit. Tergantung masing-masing orang. Misalnya ini perlu 900.000 sehari. Nah kali 360 hari berapa? Bila berisi duit saya itu sudah cukup. Sudah cukup, jangan menambah lagi, jangan berusaha lagi artinya. Dan ini dikerjakan oleh Nabi untuk sebagian istri sidin. Ada yang sidin beri bahan makanan cukup setahun. Tapi bagi bini-bini Nabi yang kuat iman seperti Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, itu ada makanan cukup hanya untuk satu hari. Kayaknya esok berpikir lagi makan apa. Nah itu dasarnya demikian. Nah, oleh sebagian ulama ada perincian-perincian dalam hal ini supaya kita jangan keluar dalam golongan orang-orang zahidin, jangan keluar dalam golongan orang-orang zahid, jangan termasuk orang-orang yang muhibbin lid dunia, yang mencintai dunia. Jadi duit yang kita berisi itu hanya cukup untuk kita setahun. Artinya kalau ada tambahan lagi rezeki hari-hari ini, itu cukup setahun dah kita lanjakan kan habis. Nah, jadi dibolehkan kita berisi duit, menabung duit lebih daripada itu. Artinya kada keluar dari orang-orang zahidin. Nah, kada keluar dari orang-orang zahid, orang-orang yang zuhud. Atau kita masih berusaha mencari rezeki, padahal rezeki yang adanya kalau dimakan setahun lebihan banget sudah cukup. Nah, kayak apa caranya supaya kita jangan keluar dari orang-orang yang zuhud itu diniatkan atau diberikan.
Nah, jadi misalnya kita setahun perlu duit nih, setahun ini bisa 200 juta, bayar listrik, bayar leading, bayar ini, setahun 200 juta. Nah, sekarang kita ada duit 500 juta. 500 juta berarti lebihan daripada setahun untuk biaya hidup kita. Kalau ini duit 500 juta ini kita diamkan, kita ganakan, kita sudah keluar dari golongan orang zahid, keluar daripada orang-orang yang terkemuka. Nah, supaya kita ini tetap duit ada 500 juta dan kada keluar dari golongan orang yang zuhud, itu ada dua hal. Pertama, sisa duit itu diberiakan. Beriakan. Karena aku cukup setahun 200 juta, 300 ini diberiakan. Terserah kemana beriakan, lawan anak boleh, lawan bini boleh, lawan kula boleh, siapapun boleh, asal jangan lagi milik seorang. Misalnya anak bisa 3, udah bunjok, nah 100 juta, 100 juta, 100 juta. Jangan membulikan ini, minjam anak pun jangan lagi, itu beriakan bujur. Terserahnya dipakainya apa, kalau lagi apa, kalau kita terserahnya, jangan diurusi lagi nih. Jangan diurusi. Ini duit cuma 100 orang tinggal 200 juta. Ini cukup setahun untuk biaya hidup kita. Nah, ini sudah masuk orang-orang zahidin. Cara yang kedua, duit 500 juta itu sisa 300 juta kelebihannya dari keperluan hidup, misalnya dari keperluan 200 juta. Nah, ini kalau diberiakan duit 300 juta, kada aku beriakan kepada anak, kada aku beriakan kepada bini, cuma ini duit 300 juta aku simpan dan ku gunakan untuk membantu orang-orang yang satu saat kena perlu bantuan. Nah, jadi simpan duit 300 juta. Ku ada kena orang garing, kasihannya kalau kau berobat, beri. Oh, ada orang nang ini kalau kau sekolahnya ungkusi. Jadi duit yang 300 juta tadi. Nah, walaupun duit itu dalam setahun kada habis 300 juta itu, nah, tetap kita masuk dalam golongan orang-orang zahid, dalam orang-orang yang zahidin, orang-orang yang zuhud. Sama kita berusaha ya sama aja. Misal duit ada 200 juta, ini mestinya diam aja lagi, mengaji, nuntut ilmu, beramal, silaturahmi, kada perlu ke pasar lagi. Duit sudah cukup segan setahun nih. Ini duit di lemari cukup segan setahun. Ini sehari johor, setahun habis kena. Nah, jadi ini duit 200 juta tetap ada. Tapi hendak itu bercari masih. Nah, hendak dia berdagang, hendak berusaha. Nah, supaya kada termasuk orang yang hubbud dunia, hendaknya berdagangnya itu diniatkan bahwa keuntungan dari daganganku ini adalah untuk membantu kaum muslimin dan muslimat, baik diri mereka macam memberi makami atau mengobati, atau untuk mendirikan syiar-syiar Islam. Nah, jadi misal berdagang hari ini kita di pasar dapat untung berapa? Dapat untung 50.000 misalnya. Nah, dipotong ongkos jalan, ongkos ini sekian, sisanya diniatkan untuk kepentingan Islam. Nah, itu pun juga kita kada termasuk orang yang hubbud dunia. Tapi kalau kita selalu berada dalam milik kita duit lebih daripada cukup setahun tadi, masih dalam genggaman kita, kada kita beriakan atau kada niatkan kepada kebaikan tadi, itu hubbud dunia ngadanya, kada termasuk orang zahid, kada masuk orang zahidin.
Jadi ayo ikuti 1 miliar, 3 miliar, 4 M, ikuti, jangan ada apa-apa. Tapi niatakan, ini kayaknya untuk orang-orang yang bahajat duit nih. Nah Tuhan tahu aja lawan niat kita, bujur atau kada Tuhan tahu. Ada kayaknya orang datang, pinjam duit Bang, adakah? Nah, pinjam duit, nah ini keperluannya mendesak. Nah kalau niat kita mulai asa untuk itu, pinjamin. Nah jadi itu kada tagulung kita dalam orang-orang yang hubud dunia tadi. Ayo simpan 10 miliar kada apa-apa. Nah, cuma niatkan tadi sisanya daripada keperluan hidup setahun itu untuk membantu kaum muslimin dan muslimat. Nah nasihat ke-25 penutup dan doa. Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku telah tuliskan dalam warakah ini apa-apa yang engkau kehendaki. Maka seyogia engkau mengamalkan dengan isinya, dan jangan engkau lupa daripada mengingati aku dalam doamu yang baik. Adapun doa yang engkau tanyakan itu, maka carilah lapaznya di dalam kitab-kitab yang sahih, dan bacalah pula doa yang aku tuliskan ini pada sekalian waktumu, khususnya selepas sembahyang. Doa itu ialah: Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha, minal ismati dawamaha, minal rahmati shumulaha, minal afiyati husulaha, minal aishi arwada, minal umri as'adah, minal ihsani atamma, minal in'ami a'amma, wa minal padli a'zaba, wa minal lutfi aqrabah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ya Allah, aku mohon akan engkau daripada nikmat itu yang paling sempurna, dan daripada pemeliharaan itu yang paling kekal, dan daripada rahmat itu yang paling menyeluruh, dan daripada afiat itu yang paling berhasil, dan daripada kehidupan itu yang paling senang, dan daripada umur itu yang paling bahagia, dan daripada ihsanmu itu yang paling sempurna, dan daripada nikmatmu itu yang paling menyeluruh, dan daripada kelebihanmu itu yang paling sedap, dan daripada lemah lembutmu itu yang paling dekat. Ya Allah, jadikan engkau senantiasa pembela kami, bukan penghukum ke atas kami. Allahumma khtim bis-sa'adati ajalana, wa haqqiq biz-ziyadati amalana, wa qrin bil-afiyati guduwana wa asalana, waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana, wasbub sijala afwika ala zunubina, wa munna alayna bi islahi uyubina, waj'al at-taqwa zadana, wa fi dinika ijtihadana, wa alayka tawakkulana wa atimadana. Ya Allah, habiskanlah ajal kami dengan kebahagiaan, dan berikanlah kepada kami yang lebih baik daripada apa yang kami harapkan, dan berikanlah pagi dan petang kami dengan keapiatan, dan jadikanlah kesudahan kami dan kemuncak cita-cita kami untuk mendapatkan rahmat-Mu, dan tuangkanlah hujan yang lebat daripada kemaafanmu ke atas dosa-dosa kami, dan senantiasalah Engkau memberi nikmat kepada kami dengan memperbaikan segala keaiban kami, dan jadikanlah takwa itu sebagai bekalan kami, dan jadikan pula kesungguhan kami di dalam memperjuangkan agamamu, dan jadikanlah tawakal dan pegangan kami hanya dengan Engkau. Allahumma tsabbit ala nahjil istiqamah, wa a'izna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah, wa khaffif anna thiqalal awzar, warzuqna 'aishatal abrar, waqina wasrif anna syarral asrar, wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar bi rahmatiki ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya alim ya jabbar. Ya Allah,
ya Allah ya Allah birahmatiki ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, tetapkanlah kami berada di atas jalan istiqamah dan lindungilah kami di dunia ini daripada mengerjakan perkara-perkara yang mengakibatkan penyesalan kami di hari kiamat nanti. Dan ringankanlah beban dosa-dosa kami dan karuniakan kepada kami kehidupan hamba-hambamu yang baik-baik, dan jauhkan daripada kami segala kejahatan orang-orang yang jahat, dan lepaskanlah leher kami dan leher ibu bapa kami dan seluruh saudara kami yang laki-laki dan perempuan daripada belenggu api neraka. Semuanya itu dengan berkat rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha mulia dan maha mengampuni dan maha pemurah lagi menutupi keaiban kami. Wahai Tuhan yang maha mengetahui dan maha perkasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang lebih pengasih daripada segala yang pengasih, wahai Tuhan yang dahulu daripada segala yang terdahulu, wahai Tuhan yang kemudian daripada segala yang kemudian, wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh, wahai Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang miskin, dan Tuhan yang terlebih kasih sayang daripada segala orang yang kasih sayang. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa ini sangat terkenal di kalangan para ulama, dan di antara para ulama umumnya rata-rata mengamalkan doa yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini. Nah, beliau tadi mewasiatkan kepada muridnya untuk membaca doa ini setiap kali selepas sembahyang 5 waktu. Nah, kalau kawa kita baca setiap kali 5 waktu. Nah, kalau kita kada kawa sekali sewaktu. Bisa ambil sembahyang apa, ada doa ini kita baca. Kalau almarhum pengasuh pemangkih dulu, beliau sembahyang subuh, pasti doa ini yang dibaca oleh sijil. Nah, jadi ada tiap subuh doa ini yang dibaca. Ini nyaman sudah doanya, huruf Arabnya berbaris sudah, ditambah lagi ada artinya. Nah, jadi Arabnya dibaca, artinya dibaca. Arabnya aja mengerti, ya kada usah lagi artinya. Kalau Arabnya kada paham, nah baca Arabnya, baca terjemahnya pun baca. Nah, supaya kita lebih menghayati apa yang kita baca kalau kita baca artinya. Jadi Arabnya dibaca karena arti sambung lagi Arabnya kata tadi, arti akan pulang. Nah, kayaknya baca lagi Arabnya, kayaknya arti akan pulang. Dan kalau kada kawa di sembahyang 5 waktu, lebih baik lagi di sembahyang tahajud. Lebih mantap lagi doa ini dibaca karena sudah mencakup doa ini keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, baik untuk seorang maupun untuk keluarga dan untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, tamat kitab ya ayyuhal walad ini. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه